Oke guys, welcome back to my channel di HR TV Official. Episode kali ini gue akan ngebahas tentang gimana caranya ngebangun kafe atau misalkan buat kafe, bikin kafe. Mau kafe makan, kafe kopi itu bebas. Tapi gue di sini lebih ke kafe kopi yang dimana kopi ini banyak sekali produk-produk kopi yang recommended lah. Tapi untuk lebih jelasnya, di samping gue udah ada salah satu ownernya guys di di 47 Cafe. Nah, 47 Cafe ini baru untuk di Cirebon. Ini baru dibuat beberapa bulan yang lalu lah. Nanti mungkin lebih detailnya salah satu ownernya akan sedikit menjelaskan tentang seluk-beluk seluk-beluk tentang kafe. Jadi di samping gue udah ada Akang, Bapak AA. Oh, AA. AA. Oke. Jadi silakan AA memperkenalkan siapa AA itu di sini sebagai apa? Sebagai pengamen, sebagai silakan. Ya, tentunya saya sebagai manusia gitu ya. Saya sebagai manusia. Usaha ini kalau yang disebut kafe apapun sebetulnya usaha apapun yang penting yang harus dipikirkan pertama itu adalah hobi. Nah, kebetulan saya dengan bisa sedikit mic-nya lebih atas. Okay. Ya. Kebetulan salah satu hobi saya itu ngopi. Nah, jadi awalnya dari hobi. Dari hobi. Ya, dari hobi. Hampir setiap malam saya dengan rekan-rekan tuh ngopi dan membeli kopi dari orang lain. Nah, sehingga awalnya sehingga orang katanya ada pepatah, usaha yang paling enak itu adalah usaha yang hobi. Hobi yang ngasilin duit. Hobi yang menghasilkan duit. Paling tidak membuang duit karena saya nggak usah beli kopi kan begitu. Jadi saya dengan beberapa rekan kurang lebih di 2019 itu kita pertama membuka saya bilang warung kopi lah ya. Warung kopi atau mungkin disebutnya hari ini 47 Cafe di Kuningan. Oke. Di Kabupaten Kuningan. Berarti yang di Cirebon sekarang itu yang kedua atau cabang atau misalkan apa? Ya, yang kedua. Persisnya yang kedua lah. Oh, berarti bukan cabang. Bukan. Jadi bukan dari cabang Kuningan. Semuanya pusat. Oh, gitu. Iya, semuanya pusat. Jadi pusatnya banyak. Biasanya pusatnya satu, cabangnya banyak. Nah, itu istri ya. Pusatnya perkuat pusat perbanyak cabang. Oh, gitu. Jadi emang tadinya dari hobi ngopi dan sebagainya, kenapa kita nggak bikin kafe aja gitu kan berarti? Iya, seperti itu. Dari hobi tiap malam kita keluar dengan teman-teman nongkrong, tentu ada uang yang keluarkan kan begitu. Akhirnya kita coba daripada uang kita keluar buat ke orang lain, mendingan kita kopi gratis dapat uang juga gitu. boleh. Oke, jadi ini ada berapa orang? Kita kita 3 orang sebetulnya untuk perintis gitu ya. Kemudian kita juga memberdayakan teman-teman rekan-rekan yang memperdayakan gimana? Memberdayakan. Tidak memperdayakan, tapi memberdayakan potensi anak muda, terutama teman-teman mahasiswa yang suka juga belajar meracik kopi. Oke, jadi orang bilang namanya barista gitulah. Oh, gitu. Ya. Jadi emang sebelumnya udah ada konsepan buat mengarah ke ya udah daripada kita cuma nongkrong dan ngeluarin duit, lebih baik atau misalkan mendingan lebih ke kita ke nyari duit lah mungkin gitu ya. Jadi itu berarti istilahnya bisa ngumpulin uang buat ngebangun itu yang untuk yang di Kuningan, untuk yang di sini itu kira-kira berapa kurang lebih sampai bisa seperti ini gitu. Kalau orang Sunda bilang nggak ujug-ujug, jadi pelan-pelan kita mengumpulkan gitu ya, kita belanja alat segala macam. Yang pasti bahwa dalam usaha itu yang paling penting adalah memulai gitu. Kita tidak lihat dulu bahwa modal dalam berusaha itu berbentuk kapital, tapi modal itu hal-hal yang lain juga. Bagaimana kita memiliki kawan yang banyak itu juga kan modal. Jadi kalau ditanya berapa ya, saya juga bingung gitu berapanya. Ya pasti ada budget lah. Nggak mungkin misalkan kalau lo misalkan kalian nih yang ada di rumah atau yang di mana, kita ketika ngebangun kafe nggak mungkin lah kalau misalkan tiba-tiba tadi yang dibilang bapak owner ini itu nggak mungkin misalkan tiba-tiba duitnya sekian. Pasti ada budget beberapa yang betul-betul fix buat bikin kafe kan.
Ya mungkin itu dapur perusahaan mungkin ya. Ya, Oke. dapur, ya. Terus di sini pas untuk di Cirebon kapan nih mulai ngebangunnya? Di sini itu Udah berapa lama misal? Proses sampai begini gitu ya. Ini juga belum selesai sebetulnya karena kita juga gitu. ada lantai 2 yang mungkin bisa kita kemudian jadi space untuk ngopi. Ini sebelum bulan Ramadan tahun ini. Jadi sebelum Berarti Ramadan kita sudah mulai beres-beres. Udah masuk pandemik dong. Iya. Bulan Ramadan sudah kali ya, sudah. Udah. Kan dari Maret. Yang pandemik. jelas saya dengan rekan-rekan selepas taraweh tadarusannya di sini. Kita beres-beres, kita ngelukis, semua lukisannya di sini manual, tidak ada yang Artinya dibikin oleh printing. orang, bukan wallpaper gitu ya? Iya, bukan wallpaper, tapi ini Oke. asli kita lukis kurang lebih sampai bulan puasa, sampai kita buka 2 bulan yang lalu. Oh, launchingnya udah 2 Iya, bulan yang berarti kan lalu. kebayang tuh berapa bulan kita. Nah, berarti modalnya pelan-pelan. sekarang udah 2 bulan, mau 3 dua bulan, ya? mau jalan 3 ya. Iya. Dan berarti udah jelas kan harus menerapkan protokol Covid juga karena Oh. memang kan pas ketika launching 2 bulan kemarin itu kan udah Iya. Jadi ketika kita mau buka waktu itu Covid ada larangan kan untuk iya, berkumpul. kan ada PSBB. Ya, saat itu kita tidak buka dulu walaupun saat itu kita sudah siap sebetulnya. Oh, Waktu itu karena kita mungkin sudah siap. situasi mungkin ya. Karena situasi Covid yang ada peraturan PSBB itu kita tidak buka dulu. Akhirnya kita buka 2 bulan yang lalu saat ada AKB kalau tidak salah. Oh, iya. Jadi, Berarti AKB yang dari program Provinsi Jawa Barat mungkin ya? jadi kita sudah membuka menunggu pengumuman dari pemerintah baru kita buka tentu dengan protokol yang 3M. Alhamdulillah kita menerapkan semua standarnya dan koordinasi juga jalan kita dengan gugus Covid kemudian dengan pemerintah gitu ya. Artinya supaya bahwa ekonomi berjalan tapi keselamatan bersama juga harus dijamin gitu. Kalau misalkan dari perizinan, misalkan nih, kita bikin kafe harus izin dulu nggak? Sebetulnya kalau usaha ini kan ukurannya usaha kecil ya, dan tempatnya sudah dari dulu ada gitu. Kita hanya berkoordinasi saja paling dengan pihak-pihak seperti Misalkan Dinas dengan Kesehatan gitu ya. terkait pemerintah dengan ya, produk kita. berarti pemerintah provinsi Dari mulai desa. oh desa Iya, perizinannya. berkoordinasi dengan desa seperti itu. Dari desa terus ke kecamatan perizinan. Iya, kita hanya desa, kemudian juga yang terpenting adalah dengan makanannya. Minum kopinya gitu ya. Nah, kita juga sedang urus agar produk kopi kita yang dikeluarkan oleh kita itu betul-betul sudah diperiksa oleh pemerintah tentang. Oh gitu. Jadi maksudnya udah lolos di di Badan POM ya. Nah, ya seperti itu. Oh gitu. Jadi yang jelas tadi disebutin ada beberapa budget yang dikeluarkan untuk yaitu kan relatif ya. Jadi ada yang gimana skala untuk produksinya. Terus untuk dari bahan kopi itu biasanya dari mana? Bahan kopi kita menggunakan bahan yang lokal kita. Nah, ini Oh. kan konsep ekonomi ini harus Kearifan memberdayakan lokal. Ekonomi lokal ya. Gitu. Kita Kearifan ngambil dari lokal gitu ya. Persisnya teman-teman barista yang paham belanja dari mana. Yang jelas kita tidak menggunakan kopi-kopi yang dari luar. Kita dari sini saja. Maksud lokal ini Jawa Barat kah? Jawa Barat. Iya. Tapi Itu kan lokal namanya Jawa Barat. iya, maksudnya lokal itu kan ada lokal level nasional, ada lokal provinsi, ada lokal daerah juga gitu Iya, kan. Maksudnya lokal di Jawa Barat. Yang ada dari Kuningan, ada dari Bandung gitu kan, Garut. kalau misalkan dari omset atau apa gitu, Nah, itu dari udah 2 bulan ini kan, itu jalannya udah kira-kira udah dapat belum? Misalkan ini udah ada masuk nih segini misalkan, iya. kayak gitu. Namanya usaha itu kita di pertama ini di awal-awal yang penting jalan dulu. Tentu kalau dibilang ada kita juga berhitung betul tentang pemasukan, kemudian yang lain-lain tentu kita berhitung betul karena kita juga memberdayakan beberapa karyawan gitu ya, teman-teman lah persisnya bukan karyawan. Nah dari situ juga kita harus mampu memberikan supporting kepada mereka dan juga teman-teman yang ada di lingkungan sini gitu untuk ada yang jadi waitress dan lain-lain. Oh jadi memang ada, maksudnya di sekitaran lingkungan ini pun dilibatkan ada. Oh ya, dari mulai buka kita parkir misalkan. Jarang usaha orang bilang kafe gitu ya. Jarang usaha yang
parkirnya betul-betul terdaftar. Kita parkir daftar ke Dinas Perhubungan. Oh, jadi ada parkirnya juga koordinasinya. legal, ada surat tugas, ada segala macam. Jadi bukan parkir liar. Bukan parkir liar. Jadi kita tidak mau melanggar. Oh, Kita oke. tidak mau melanggar. Dan ini juga untuk kenyamanan pengunjung tentunya. Karena ada yang ngurusin, ada yang parkirin. Motor mobilnya juga mungkin terjamin. Jadi udah betul-betul ada simbiosis mutualismenya untuk lingkungan sekitarnya. Ya, sekecil apapun usaha kita harus mampu memberikan kontribusi terhadap pemerintah. Siap. Kurang lebih begitu, Bapak. Jadi kalau misalkan kedepannya misalkan ini kan ada di lantai 2 nih, mau dikembangin ke lantai 2. Rencananya demikian. Nah itu biasanya gini, kalau orang bisnis itu kan harus ke apa namanya, harus lebih ke deteksi perhitungannya. Kira-kira misalkan untuk sekarang lantai 1 padat atau tidak gitu. Kalau misalkan ternyata 2 bulan ke depan, itu prediksinya seperti apa gitu? Kita perhitungkan kalaupun nanti di lantai atasnya ini kita pakai dengan segmen yang berbeda. Artinya ada konsep. Kalau di sini ini kan konsep apa seperti biasa. Ya. Di atas mungkin kita buat konsep yang lebih private gitu ya. Oh gitu. Jadi lebih ke ya mungkin beda-beda konsep lah sama lantai 1 lantai 2 gitu. Ada konsep. Jadi pasarnya juga beda tentunya. Kalau misalkan sampai sekarang sampai hari ini kira-kira dari rata-rata per harinya itu kan buka dari siang jam berapa, tutup jam berapa misalkan, terus pernah ada sidak atau tidak? Kita buka jam 14.30 siang menjelang berarti sore. Sore ya? Ya menjelang sore. Kemudian kita tutup di close order jam 23, jam 11 itu close order, tutup total jam 12 malam. Jam 12 jam atau 12 malam. jam 12. Ya. Dan di masa Covid begini, sebelum dibuka juga kita undang stakeholder di sini. Oke. Nah, kita sampaikan kita membuka usaha seperti ini, kita tidak mau juga melanggar apa namanya istilahnya protokol ya, protokol Covid dan sebagainya. Kemarin juga ada teman-teman datang ke sini dari Gugus gitu melihat. Yang penting adalah di sini menerapkan standarnya dan itu tidak masalah. Oke. Terus kalau misalkan dari manajemen mungkin Bapak mau menjelaskan atau lebih ke siapa mungkin nanti untuk kayak manajemen kafenya, kemudian penggajian karyawan. Kita ini saya dengan rekan itu untuk pelaksanaan operasional harian dan lain-lain ada yang mengatur. Ya, kalau kerennya namanya CEO ya. Oke. Bahasa kita mah temen yang memang ngurusin tentang pelaksanaan harian karena sehubungan dengan beberapa aktivitas saya juga dan teman yang satunya. Ada nanti yang lebih mengerti. Oke, jadi bisa di ini mungkin ya nanti bisa kita bisa. Explore lagi lah. Itu kan bisa. masuknya ke mungkin ke beda orang mungkin kali ya. Iya. Sip. Oke, jadi untuk part 1 mungkin cukup dulu, tapi nanti kita lebih ngebahas di manajemennya, terus lebih ngebahas di apa namanya, di explore produk kopinya apa saja yang direkomendasikan dari 47 Cafe. Pokoknya buat kalian nanti kita share saja informasi-informasi yang memang dibutuhkan untuk mengekspor kopi, produk-produknya seperti apa yang ada di sini. Oke guys, untuk part 1 mungkin cukup dulu. Nanti kita lanjutkan di part 2-nya sambil kita ngopi dulu. Bener nggak? Kita ngopi lagi. Oke. Baik. Bukan sekedar ngopi tapi. Siap. Oke. Terima kasih AA ya. Atur nuhun sami-sami. AA ya. Ya, Terima kasih AA ya. AA yang sudah mau sedikit berbagi informasinya tentang 47 Cafe ini. Terima kasih. Oke guys, jadi tadi udah di part 1 ngobrolin tentang masalah perizinan, ngobrolin tentang masalah simbiosis mutualisme. Artinya si kafe ini di lingkungan ini juga ada yang dilibatkan. Jadi tidak sekedar bikin kafe dan ternyata sampai ke parkir pun
itu udah koordinasi sama Dishub ternyata. Jadi bukan parkir ilegal lagi. Nah sekarang di samping gue udah ada AA, Akang atau Bapak Wisnu aja. Oke, dengan AA Wisnu katanya gitu. Jadi mungkin AA Wisnu sendiri akan sedikit menjelaskan atau memberikan gambaran tentang kenapa dipilih kafe ini, kenapa namanya harus ini gitu kan. Pokoknya kita ntar ngobrol aja langsung. Gimana, ada Mangga? Alhamdulillah, teman. Ini sebelumnya sorry ya sambil Gak apa-apa. slow aja kita. Gak apa-apa, santai. Jadi kenapa pilih bikin kafe kopi, nggak bikin kafe makan? Karena Agak atas sedikit. Oh ya. Mic-nya. Karena Sip. ini kan kita ngekonsep 47 Cafe ini ada bertiga sebenarnya ya. Oh, bertiga. Ya. Gua, kemudian tadi dan ada Mister satu lagi. Oh gitu. Dan kebetulan kita berangkat dari latar belakang yang berbeda-beda. Oke. Gua misalnya awalnya konsultan. Kalau yang tadi akademisi seperti diketahui. Terus rekan kita satu lagi dia seniman, budayawan atau apalah nggak juga tahu sampai sekarang. Nah, kita sendiri sama-sama suka kopi, suka nongkrong, dan gua ingin ada kehadiran tempat tongkrongan yang berbeda dengan yang lain. Karena basic saya tadi konsultan, sebelumnya gua riset di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan ini kan budaya ngepop kafe ini kan lagi banyak nih. Nah itu yang justru franchise yang apa gitu kan. Takutnya jadi tapi kalau sebut nama kan sensor ya. Latah gitu. Maksudnya Iya. Ini tuh bikin kafe kopi ini ngikut lagi yang ngetren atau misalkan karena emang gua pengennya di kopi gitu. Iya. Ya satu karena kita berangkat dari suka kopi, suka nongkrong. Agak atas sedikit lagi, Bos. Jadi kita karena berangkat dari suka ngopi, suka nongkrong, ya kita ingin menghadirkan itu. Oke. Nah, justru kita ingin keluar dari arus pasar. Maksudnya adalah contoh dari yang tadi kita sebutkan, begitu banyaknya kafe-kafe tempat nongkrongan franchise, ABCD lah dan seterusnya lah. Beberapa konsepnya kan mirip-mirip ya. Nah, yaitu gue research ya, gue menghadirkan suasana yang klasik, yang vintage ini saya rasa masih minim di wilayah sini. Jadi konsepnya lebih ke vintage. Lebih klasik. Jadi yang ngebedainnya dengan yang lain mungkin kan minimalis gitu ya, terus modern minimalis. Kalau ini lebih kepada ada vintage-nya, ada nuansa-nuansa klasiknya. Mungkin nanti sedikit dilihatin gambar-gambarnya apa, misalkan situasi di sininya gitu. Kan, biar nanti orang tahu atau teman-teman yang di luar tahu bahwa di sini memang tidak hanya sebatas kopi saja gitu kan. Nah kalau dari produk kopi itu yang recommended di sini apa nih? Gua akan bilang semuanya recommended. Oh gitu. Alasannya. Biasanya kan nggak mungkin kalau misalkan ada satu kafe semua recommended, pasti ada yang kayak dibintanginnya nih, yang ini misalkan. Nah ini apa? Ya masih gua akan bilang semuanya recommended ya, bro. Tapi kalau bicara mengenai data customer, kebanyakan memang hari ini membelinya kopi susu ya. Ada signatur, ada juga kopi susu signatur dengan green tea gitu. Ya itu juga jawabannya karena fenomena hari ini banyak orang yang suka nongkrongnya ketimbang menyukai rasa kopinya gitu kan. Oh gitu. Iya. Jadi tetap kalau si produk kopinya jadi di sini seolah-olah keinginan kafe atau misi kafenya itu kopi nggak ada yang dibedain, ini yang recommended, ini yang enggak, dibikin semua recommended. Semua recommended. Berarti bedanya di situ gitu ya. Dan ini kan tadi kalau kata si Kang Aib itu si kopinya itu lokal ya? Iya lokal. Paling banyak lokal dari mana ngambilnya? Dari sekitaran Jawa Barat. Misalkan Java Prianger. Iya. Oh gitu. Iya. Kayak gitu-gitulah pokoknya ya, sekitaran Java. Dan nah, ini kalau dari
bikin sampai bisa seperti ini itu kira-kira berapa sih budgetnya kurang lebihnya ini? Ya gue belum masih bisa ngomong. Ya XX rupiah lah Mas Bro. Pokoknya ada lah gitu ya. Kalau misalkan kayak berapa karyawan sini? Untuk yang di Cirebon kan di Kuningan udah ada ya? Oke. Ya khusus untuk di Cirebon ini kita ada 6 orang. 6 orang itu barista atau barista sampai ke waitress, dan ada khusus untuk delivery juga, ada untuk admin juga. Oh gitu, berarti dari 6 orang include di situ yang buat admin, buat delivery man, terus sama yang baristanya. Koki ya. Itu baristanya ngambilnya dari mana? Misalkan dari emang dia punya baristanya dari pengalaman ini sebelum ini dari ini misalkan. Ya kita ambil dari yang berpengalaman ya Mas Bro. Dan barista kita juga dari pengalaman yang udah ada, dia juga cukup berprestasi lah di beberapa kedai-kedai yang lain. Oh jadi memang udah ada ini ya, ada pengalaman pernah jadi barista. Jadi meskipun kafenya baru tapi kita ngambil barista yang udah pengalaman gitu kan. Kalau misalkan dari ini kan tadi dibilang udah perizinan udah dari mulai tingkat desa bahkan ya perizinannya, kemudian sama kecamatan dan sama Disperindag kata si Kang Aib udah oke. Nah itu biasanya prosesnya berapa lama? Kemarin tuh cepat ya. Hitung cepat gitu. Cepat ya. Misal berapa lama? Misal yang terakhir itu kita perizinan dari sisi parkir aja kurang lebih cuma 3 hari. 3 hari. Berarti dari parkir aja itu udah bisa ini ya, udah bisa betul-betul dikoordinasikan gitu. Iya. Jadi sehingga tidak ada yang namanya parkir liar. Iya, enggak. Karena kan gini biasanya orang parkir kalau di kota-kota besar biasanya kan kebanyakan si ini maaf apa aja ya. Si pengelola kafe biasanya enggak menyediakan jasa parkir. Biasanya orang parkir mungkin ada yang ilegal. Artinya ilegal di sini tidak didaftarin atau tidak diurusin perizinannya. Iya. Kalau di sini udah karena ini Mas Bro, gitu ya. Kita ini kan ingin berangkat lagi ya. Ingin menghadirkan tempat tongkrongan yang berbeda. Itulah kenapa nama kita 47 Cafe. Nah, itu 47 apa itu? Bahasa apa itu? Bahasa Sunda kah? Bahasa Jawa kah? Bahasa Cirebonan? Cirebon je. Ya. 47 ini kalau kita bicara bongkar ya dari sejarah, ini salah satu nama dari 8 kandidat. Maksudnya kandidat apa? Kandidat nama. Oh, kirain dari kandidat apa gitu. Dia keluar karena satu lebih enak didengar. Deketin lagi? Oke. Lebih enak diucap, lebih mudah dihafal, dan itu juga akronimnya adalah tempat tujuan. Oh, 47 itu tempat tujuan. Dari bahasa mana? Sanskerta? bahasa tongkrongan aja lah. Bahasa tongkrongan. Meskipun memang ada hubungan juga. Kayak misal di customer kita yang ada asal dari Makassar, ya 47 ternyata tempat tujuan. Oh gitu. Iya. Jadi ada kesamaan bahasa, kesamaan arti gitu ya. Kirain justru saya 47 itu dari kata bahasa setuju. Enggak, dari kata setuju. Jadi udah setuju ini gitu, udah setuju. Karena misalkan di sini dari ada berapa orang, ya udah setuju bikin KP. Ya jadilah 47 gitu. Ya gue tambahin filosofi satunya itulah. Oh itu juga. Kirain 47 itu dari bahasa resapan apa gitu. Terus sehingga jadi konversinya ke 47. Tempat tujuan. Oh tempat tujuan. Mic-nya kurang dekat. Itulah kenapa gue sama rekan-rekan yang lain bikin slogan dengan hashtag bukan sekedar ngopi bang. Oh gitu. Di media sosial apa aja nih yang udah eksis, misalkan dari Facebook kah, Instagram kah, atau misalkan bahkan ada di channel YouTube-nya? Kita masih optimalisasi Instagram secara organik. Sekarang sedang develop untuk YouTube. Oke. Harus belajar sama Mas Bro ini. Oke. Kalau misalkan visi misi ke depan nih buat 47, misalkan target goal di 1 bulan ke depan apa gitu, goal untuk 2 bulan ke depan apa gitu misalkan. Hari ini kan kita memang sedang dalam suasana yang cukup memprihatinkan ya. Maksudnya suasana berduka? Dari seluruh sistem ekonomi kan. Iya. Gara-gara kurang deket mic-nya. Karena pandemi ini kan. Iya betul, pandemi ini emang luar biasa. Gue sih berharap 47 Cafe
juga segala sektor usaha teman-teman semua ya. Ya, betul. Mas Bro juga dan semuanya. Ya kita harus tetap bertahan. Ya kafe Survive gitu ya. survive lah. Cafe 47 sendiri ya sederhana aja. Tetap terus bertahan dan terus menghadirkan suasana yang bukan sekedar ngopi. Jadi orang datang ke sini bukan ngerasa di kafe tapi ngerasa di rumah sendiri Iya. karena betah. Iya. Situasinya misalkan lebih kondusif untuk nongkrong, ngobrol, terus bahkan ulang tahun ataupun apa segala macam. Iya. Jadi teman-teman yang di luar bisa datang ke sini buat ngerayain ulang tahun. Kemudian teman-teman juga di sini bisa datang kayak acara lamaran, bisa Iya, jadi gitu iya. kan. Dan Konsep lamaran salah bikin di satunya kafe gitu kan. Musik adalah karakter kita. Apa? Musik adalah Oh, karakter musik. kita. Jadi di sini juga ada live music gitu ya. Live Yes. music itu setiap hari atau misalkan setiap hari, weekend? setiap hari. Oh, setiap hari ada? Itu jadi karakter kita. Oh, gila. Bukan sekedar ngopi. Soalnya biasanya kalau musik itu biasanya kan di weekend nih. Iya. Malam Sabtu, malam Minggu. Kadang atau ada di malam Selasanya, malam Rabunya enggak. Ini setiap hari ada. Setiap hari. Itu dari mana misalkan musisinya? Misalkan ada dari yang emang dari musisi-musisi anak-anak Cirebon atau Iya. misalkan ada anak-anak dari komunitas musik Cirebon atau misalkan Ya dari teman-teman kampus. oh gitu Teman-teman banyak musisi juga. lokal, teman-teman yang sedang sudah maju, yang sedang berkembang maupun mau Oke. berkembang gitu. Jadi tidak Karena- menutup kemungkinan one day atau nanti ke depannya misalkan ngedatengin siapa gitu yang udah ini bisa jadi mungkin untuk Bisa jadi. untuk bisa lebih jadi. jadi magnet lah ya. Bisa jadi. Tapi sampai per hari ini ya Mas Bro, Ah, ah. gua dan beberapa rekan lain masih berkesimpulan 47 Cafe harus besar, tetapi semua entitas yang ada di 47 Cafe juga besar. Oh gitu. Ya, jadi itulah kenapa kita ingin yang menjadi sistem di 47 Cafe ya sama-sama yang saling membesarkan. Oke. Jadi kebermanfaatannya Jadi ada bagi semuanya gitu. Enggak, misalkan gini yang digedein tuh biasanya kan kalau owner nih Oke. ya otomatis owner yang gede lah gitu kan ya kebanyakan atau CEO yang gede lah. Tapi kalau misalkan ini semua dibuat karena mungkin bareng-bareng mungkin Ya. ya. Jadi konsepnya lebih istilahnya filosofisnya lebih kepada ngambil kebersamaan, buat maju bareng-bareng Yes, gitu ya. yes. Ya termasuk Oke. dalam sisi yang mengisi acara, teman-teman yang kreatif gitu. Sehingga semuanya menjadi portofolio bersama lah. Kira-kira begitu. Oke guys, jadi untuk apa namanya goal atau misalkan visi misi ke depan dari Patuji ini apa? Gue ingin 47 Cafe maupun semua teman-teman kreatif terus bertahan kreativitasnya. Asik. Selain itu misalkan lebih mengembangkan produk apa untuk misalkan pokoknya apa kayak inovasinya apa misalkan untuk kedepannya gitu. Ya Rencana ke depan lah. Oke. Kita sekarang lagi ada develop untuk YouTube. Oke, berarti tadi media sosialnya Instagram udah ada. Udah ada. Sekarang direncanain untuk bikin channel Iya. di YouTube gitu ya. Oke. Terus untuk di apa namanya? Secara keseluruhan nih. Si kafe ini mau seperti apa ke depannya? Sama seperti filosofi dari 47 Cafe, dari hashtag bukan sekedar ngopi, gue ingin 47 Cafe ini menjadi tempat favorit pengennya ya Di Cirebon? di Cirebon dan semoga di daerah-daerah lain juga. Oke. Yang customer saat nongkrong di situ selalu keluar kalimat ternyata di sini bukan sekedar ngopi. Nah, berarti itu yang bisa bikin magnet orang bisa betah di sini gitu ya. Yes, amin amin. Oke guys, jadi untuk teman-teman di luar sana yang mampir ke Cirebon, kalian harus pokoknya wajib datang ke 47 Cafe di Amin. Jalan Fathahillah ya. Fathahillah. Jalan Fathahillah, daerahnya apa sih? Masuk Mergu Cilik, Cilik. Pokoknya patokannya di lampu merah. nomor 888. Lampu merah apa Plumbon ya? Masuk ke Iya bisa. gitu ya? Ya. Kalau misalkan dari berarti masuknya Trusmi. Oh, Trusmi. Lampu merah Trusmi, belok ke kanan. Dari situ sekitar berapa meter ada lah pokoknya udah kelihatan di situ ada 47 Cafe yang bisa kalian bikin betah, kemudian bisa kalian di situ bukan hanya sekedar
ngopi. Oke. Sukses Amin. untuk Wisnu ke Sukses depannya. juga buat Mas Bro. Mudah-mudahan bisa lebih berkembang lagi gitu ya. Amin, amin. Siap. Lebih ini lagi. Oke, thank you untuk episode kali ini. Nanti untuk kedepannya mudah-mudahan bisa lebih mendunia gitu ya. Amin. Oke. Thank you for watching. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.